Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kau besar Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku naikkan syukurku Tuhan. Haleluya. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Terima kasih
kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Berjalanlah denganku Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Tuhan telah menjaga kami dari peristirahatan kami. Dan kami kembali diberikan waktu untuk menikmati berkat Tuhan di hari yang baru ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Biarlah firman ini boleh meneguhkan iman kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami serahkan penyampaian firman-Mu, hamba-Mu Engkau berkati. Biar hamba-Mu boleh menjelaskan semuanya dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutang kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan teks yang kita baca hari ini, ada satu pertanyaan dari Petrus mengenai pengampunan. Petrus bertanya, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Tetapi Yesus menjawab di sini, bukan demikian. 70 kali 7. Nah, untuk menjelaskan maksud hal ini, Yesus mulai
menjelaskannya dengan suatu perumpamaan. Kalau kita membaca ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-30, Yesus menjelaskan tentang maksud dari perumpamaan tentang hal pengampunan ini. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mengumpamakan sebagai ada seorang raja yang mau mengumpulkan para hamba-hambanya untuk melakukan perhitungan. Tetapi ketika mereka berkumpul, ternyata ada satu hamba yang memiliki hutang. Dan raja menyuruh dia untuk melunasi hutang itu, tetapi dia tidak bisa melunasinya. Dan kalau kita melihat di sini bagaimana respons hamba ini untuk meminta belas kasihan kepada raja. Ayat 26 mencatat, maka sujudlah hamba itu, ia menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Melihat sikap dari hamba ini, ayat 27 menjawab, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dan saudara-saudaraku, hamba ini pastinya sangat senang. Karena apa? Hutangnya itu dibebaskan oleh raja. Alasannya karena raja tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada hamba ini. Karena kasih raja kepada hamba ini tidak perlu melunasi hutang-hutangnya. Tetapi kalau kita memperhatikan cerita selanjutnya, ayat 28 sampai dengan 30, cerita berpindah kepada hamba yang baru menerima belas kasihan ini dengan temannya. Di sini mencatat temannya memiliki hutang kepada hambanya. Dan kita lihat respon yang dilakukan oleh hamba yang sudah menerima belas kasihan ini apa? Dia tidak mengampuni, dia tidak berbelas kasihan kepada temannya. Malah Alkitab mencatat dia mencekik temannya, dia memasukkan temannya ke dalam penjara sambil disuruh melunasi segala hutang-hutangnya. Ini sangat kontras dengan apa yang telah dia alami. Dia telah menerima belas kasihan dari raja. Seharusnya dia bisa melakukan itu kepada orang yang lain, tetapi dia tidak melakukannya. Dan saudara-saudaraku, ayat 31 sampai dengan 34 menjelaskan di sini bahwa teman-teman dari hamba-hamba ini hati mereka susah dan akhirnya dilaporkan kepada raja. Dan akhirnya raja memanggil hamba tersebut dan disuruh untuk melunasi hutangnya kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan merenungkan kenapa Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan tentang hal pengampunan. Kita akan melihat, saudara-saudaraku, beberapa hal di sini. Yang pertama, ketika Yesus mulai menceritakan perumpamaan tentang seorang raja yang memiliki belas kasih kepada hambanya yang tidak bisa membayar hutang. Di sini Yesus mau menjelaskan bagaimana Allah, bagaimana Yesus yang adalah Allah sendiri, yang adalah kudus, yang mengampuni setiap dosa-dosa manusia. Manusia tidak bisa membebaskan hidupnya dari dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Manusia tidak bisa membayar, melunasi semua hutang-hutang dosanya di hadapan Allah. Dan Yesus mau menjelaskan di sini mengenai raja dan hamba, bahwa Tuhan oleh belas kasihannya, oleh kasihnya yang besar kepada manusia, Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Supaya apa? Kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari maut. Kita dibebaskan dari hukuman yang kekal. Tetapi kita melihat di sini, di bagian kedua tentang perumpamaan ini, Yesus mulai masuk ke dalam cerita antara seorang hamba dan temannya. Seharusnya hamba yang telah menerima belas kasihan ini, dia melakukan hal yang sama kepada temannya yang sedang memiliki hutang kepadanya. Tetapi penjelasan dari firman berkata bahwa dia mencekik temannya,
Dan bahkan dia mencobloskan temannya sendiri ke dalam penjara karena temannya tidak bisa melunasi hutangnya. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara-saudari? Sikap manusia di sini memiliki keegoisan di dalam kehidupan. Manusia terkadang lupa dengan anugerah yang telah Tuhan berikan. Manusia lupa dengan posisinya sebagai orang yang telah diampuni. Manusia bukan mengampuni diri sendiri. Manusia diampuni, artinya ada objek lain yang mengerjakan pengampunan itu. Yang kita tahu bersama yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi perumpamaan tentang hamba dan temannya ini mau menjelaskan bahwa manusia yang sudah menerima keselamatan ini, harusnya dia bisa mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Tetapi di sini dijelaskan bahwa dia tidak mau mengampuni. Ini menandakan ada keegoisan di dalam hati kehidupan manusia. Dia cuma mau untuk dirinya sendiri. Untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia telah menerima belas kasihan itu. Dia telah menerima anugerah Allah itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Ketika ada orang yang bersalah dengannya. Ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Dia mulai menghakimi. Dia mulai marah. Dia mulai dengki. Dia mulai menyusun rencana untuk balas dendam. Dan hal-hal yang lain yang tidak Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di pagi hari ini melalui teks yang kita baca dan kita renungkan tentang hal pengampunan ini. Memang sulit bagi kita Bapak Ibu untuk mengampuni. Tetapi hal yang penting yang perlu kita ingat di pagi hari ini. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita telah mengklaim kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan telah menyuruh kita untuk mengampuni orang. Mungkin dari sisi manusia kita nggak bisa mengampuni. Dia terlalu jahat kepada saya. Keterlaluan dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saya. Itu benar. Tetapi kita jangan lupa. Ketika kita berkata aku percaya kepada Yesus. Artinya kita harus belajar mengampuni. Bukan karena kita bisa. Tetapi karena kita mau belajar taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bukan karena kita kuat untuk mengampuni orang. Tetapi karena kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kita harus mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Karena apa? Kalau kita membaca ayat 28-29, perumpamaan ini menjelaskan bahwa, ayatnya yang bagian terakhir, di sini menceritakan raja sangat marah. Dan akhirnya raja menyuruh hamba ini untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Karena apa? Karena dia sudah diampuni tetapi tidak mau mengampuni orang lain. Ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita mengampuni orang lain. Tetapi terkadang kita berkata dalam diri kita sendiri, aku terlalu susah dibuatnya. Aku terlalu menderita dibuatnya. Bapak Ibu, Firman mau sampaikan kepada kita, secara manusia itu tidak salah. Mungkin kita menjadi korban. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa masalah paling besar manusia yang tidak bisa diselesaikan yaitu tentang dosa. Tuhan telah menyelesaikan masalah dosa itu dalam kehidupan kita. Dosa yang paling besar Tuhan telah selesaikan. Dan Tuhan mau apa? Supaya kita mentransferkan itu kepada orang lain. Supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui cara kehidupan kita. Hal yang perlu kita pikirkan. Sudahkah kita mengampuni hari ini? Kalau belum, mari kita belajar untuk mengampuni. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat Bapak Ibu. Tetapi karena kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kita harus mengampuni sesama kita. Sulit apapun yang kita rasakan saat ini, percayalah. Ketika kita belajar untuk mengampuni, Tuhan dimuliakan. Tuhan senang melihat kita anak-anak Tuhan. Hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Ayo semangat di hari ini. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
hari ini kami bisa belajar melihat kembali tentang hal pengampunan. Ampuni kami, terkadang kami sulit untuk mengampuni orang lain karena kami merasa kami menjadi korban. Kami capek dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kami. Tetapi firman Tuhan hari ini menjelaskan kami bahwa kami harus mengampuni orang lain. Tolonglah mampukan kami semua supaya kami bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.